Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana sebuah berita yang saya dapatkan dari saudara kita juga, ya. Beliau adalah seorang pendakwah juga, beliau juga adalah seorang kristologi yang mengangkat bagaimana sejarah kehidupan Ahmad Hussein Deedat, ya, yang menjadikan sebuah cikal bakal adanya kristologi, ya. Hingga detik ini kita mewarisi ilmu-ilmu beliau untuk membantah dari segala apa yang dilakukan oleh pihak-pihak misionaris, ya, seperti Manubulu CS, ya, Saifuddin Ibrahim CS dan yang lain-lain, ya, yang dimana mereka senantiasa acap kali membuat tipu daya untuk memurtadkan umat Islam dengan bujuk rayunya, dengan tipu-tipu dayanya, ya, untuk memikat umat Islam murtad dari agamanya, ya. Nah, itu jelasnya. Jadi seperti apa yang diulas oleh saudara kita ini, ya, nanti akan saya turut sertakan video aslinya, video YouTube-nya, ya, channelnya, linknya akan saya turut sertakan dan akan saya letakkan di deskripsi nanti. Mari kita dukung sama-sama channelnya, mari kita doakan beliau agar senantiasa beliau istiqomah dan senantiasa sehat. Allah lindungi dari segala bala, Allah murahkan dari segala urusannya, Allah murahkan dalam beliau meraih hidup insyaallah, ya. Demikian videonya, mari kita saksikan bersama. Berbahagia Ahmad Deedat atau lengkapnya Ahmad Hussein Deedat adalah seorang penulis Afrika Selatan dan pembicara publik yang sangat terkenal dan biasa disebut di kalangan orang-orang Kristen sebagai misionaris Islam. Benar-benar mengguncang kehidupan dan studi perbandingan agama, ya. Kita sangat tertarik untuk membahas tentang Ahmad Deedat ini karena juga ternyata ketika kita tampilkan satu tema tentang Afrika Selatan, ada seorang komentator yang bilang, "Ustadz, kenapa Ahmad Deedat tidak disebut sama sekali?" Inilah kesempatan saya untuk bisa memenuhi komentar itu. Dan memang luar biasa ini Ahmad Deedat ini. Kenapa sangat luar biasa? Karena Ahmad Deedat yang dilahirkan pada 1 Juli 1918, ya, dan meninggal 8 Agustus 2005, adalah orang yang sebetulnya bisa dikatakan sangat sederhana, sangat miskin. Dan karena itu memang ayahnya yang ini adalah dari India, ya, dari India di daerah Bombay, presidensi British India pada masa itu. Artinya dia berada dalam hidup pada masa kanak-kanaknya, berada di dalam penjajahan Inggris dalam suasana yang miskin. Akhirnya bapaknya berangkat ke Afrika Selatan karena Afrika Selatan itu juga merupakan jajahan Inggris dan dia mencari kehidupan yang lebih baik di Afrika Selatan itu, ya. India sendiri pada masa itu betul-betul dikenal sebagai negara yang sangat kumuh, mungkin juga karena tradisi Hindunya atau apa begitu. Tetapi Afrika Selatan juga dihadapkan pada satu rasisme yang luar biasa. Nah, pada masa kanak-kanak itulah kemudian Ahmad Deedat ini berangkat ke Afrika Selatan. Ya, ini juga sebetulnya perjalanan ke Afrika Selatan bagi masyarakat India itu juga sudah banyak dilakukan orang, termasuk Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi yang menjadi pendiri India sebetulnya karir mudanya dihabiskan di Afrika Selatan sebagai seorang lawyer
dan melakukan pembelaan di India untuk membawa India sampai kepada kemerdekaan itu. Apa yang sangat jelas adalah bahwa Ahmad Deedat dididik secara Muslim dengan sangat baik, ya. Dan ketika di Afrika Selatan, ya, kemudian dia ketemu dengan sejumlah para misionaris begitu, selalu diledek oleh orang-orang misionaris Kristen ini, ya. Salah satu pernyataan dari para misionaris Kristen yang sangat terkenal bahkan sampai di Indonesia adalah bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Itu pernyataan yang bahkan sampai tahun 70-an itu kita bisa simak itu, ya, pernyataan-pernyataan bahwa Islam disebarkan dengan pedang dan lain sebagainya itu. Dan karena integritas dari Ahmad Deedat yang sangat setia terhadap ajaran Islam dan juga mengetahui, ya, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia akhirnya mencoba untuk bertahan. Bagaimana untuk mengatasi tudingan ini? Jadi salah satu yang menggugah bahwa Ahmad Deedat menjadi seorang misionaris Islam yang membuat kalangan Kristen betul-betul tampaknya tunggang langgang, ya, bukan hanya kelas ecek-ecek, ya, kita tidak bahas itu tentang Kristen lokal, ya, internasional semua, nyaris tidak ada yang bisa diandalkan ketika mereka berhadapan dengan Ahmad Deedat, ya, sekalipun itu di panggung, di universitas, di ruang-ruang pertemuan di Australia, di Eropa dan mana saja, itu mereka tidak bisa mengatasi logika, kemampuan argumentasi, studi teks terhadap kitab suci yang dimiliki oleh Ahmad Deedat itu, ya. Nah, salah satu yang membuat dia terperangah sebetulnya adalah dia menemukan sebuah buku yang disebut sebagai Isarul Haq, ya, ini kebenaran yang terungkap atau terungkapnya kebenaran itu sendiri, yang ditulis oleh Rahmatullah Kairanawi, ya, ketika dia mencari-cari bacaan di ruang bawah tanah milik majikannya. Jadi dia ini bekerja, ya, mungkin bekerja di bawah ya, kayak pembantu begitu. Cuma memang semangat intelektualnya itu sangat tinggi. Dan kemudian yang kedua yang sangat mendorong ketika Ahmad Deedat ini menjadi seorang figur yang mencerahkan jutaan umat Islam tentang keunggulan ajaran agama Islam adalah ketika beliau ini mulai menghadiri kelas studi Islam yang diadakan oleh seorang mu'alaf lokal, ya, Afrika Selatan maksudnya, Mr. Fairfax, ya. Dan Mr. Fairfax inilah yang menawarkan kepada Ahmad Deedat untuk melakukan studi tambahan tentang Alkitab, ya. Kalau kita bisa menyimak bagaimana para mu'alaf, termasuk sampai hari ini para mu'alaf di berbagai dunia, terutama yang lulusan teologi terkenal dalam mempelajari Bible, dalam mempelajari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan lain sebagainya, mereka justru semakin banyak menemukan kekacauan yang ada di sana. Para mu'alaf ini, bahkan tidak hanya mu'alaf, para agnostik atau yang menjadi ateis setelah dia beragama Kristen maupun Katolik adalah, yaitu dia menunjukkan inkonsistensi di dalam kitab suci tersebut. Ini realitas-realitas yang membuat Ahmad Deedat itu semakin yakin dengan kebenaran agamanya, dan dia tampil ke gelanggang untuk menunjukkan superioritas ajaran Islam itu maupun sejarahnya. Ini jadi untuk menguji apakah sebuah agama itu memiliki keunggulan, ya, atau memiliki superioritas, itu terletak pada dua hal. Pertama adalah ajarannya, yang kedua adalah sejarah yang merepresentasikan dari ajaran itu. Ya, kalau dalam ajaran Islam, kalau dalam Islam itu ya ajarannya ya Al-Quran itu sendiri, dilengkapi dengan sunnah serta hadis Rasulullah. Yang kedua adalah
representasi dari Islam itu siapa? Ya Rasulullah itu sendiri. Bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya di dalam memimpin dan sebagainya. Dua inilah yang menjadi alat ukur untuk membuat satu perdebatan atau satu dialog yang luar biasa antara Ahmad Deedat dengan para misionaris di seluruh dunia. Ya, karena Ahmad Deedat ini pada akhirnya ketika dia menjadi seorang yang sangat terkenal, itu akhirnya memang diundang untuk melakukan presentasi ya di berbagai kota ya, di Australia, di Inggris, di Amerika, mungkin di Asia dan lain sebagainya. Dan itu videonya pemirsa bisa melihat banyak video Ahmad Deedat sampai hari ini, dan sudah banyak yang diberi subtitle dalam bahasa Indonesia, teksnya dalam bahasa Indonesia, sehingga kita bisa menangkap pesan-pesan utamanya itu ya. Apa yang diketemukan pertama kali berkenaan dengan studi kritis terhadap kitab suci adalah bahwa sebenarnya Isa menurut Ahmad Deedat tidak pernah menyatakan dalam suatu kalimat yang tegas ya bahwa dirinya itu mengaku sebagai Tuhan. Tidak pernah. Tidak ada pernyataan yang non ambigu, artinya pernyataan yang tidak ragu-ragu, dan pernyataan yang tegas yang menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan dari Isa sendiri. Yang kedua, juga tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Isa memerintahkan manusia itu untuk menyembah dirinya. Itu juga tidak ada. Dan bahkan ya dalam tanda kutip Ahmad Deedat berani bertaruh kalau misalnya ada di dalam Injil atau dalam Perjanjian Baru atau apa begitulah, ada pernyataan itu yang tidak ambigu, dia siap untuk masuk Kristen. Dan ini juga tampaknya diikuti oleh para kristolog dari agama Islam yang lain ya, untuk menantang semua pendeta, pastor, uskup dan lain sebagainya. Dan memang Ahmad Deedat juga sudah membuat surat tantangan untuk dialog tentang teologi itu ke Vatikan. Cuma memang kita tidak tahu kenapa Vatikan itu tidak merespon, ya kan? Vatikan tidak merespon, dan ya sebetulnya ini kesempatan bagi Vatikan untuk bisa menghabisi dalam tanda kutip, kalau memang mereka mampu untuk menghabisi Ahmad Deedat dalam suatu dialog untuk menunjukkan keunggulan ajaran atau teologi yang ada di Katolik itu sendiri. Tetapi itu tidak dilakukan dan hanya mengatakan bahwa teologi tidak untuk diperdebatkan atau untuk didiskusikan. Ya, ini akhirnya dalam bahasa yang relatif umum biasa kita sebut ya kalau imani saja gitu, nggak usah dipikir-pikir begitu, nggak usah pakai nalar, nggak usah pakai apa, imani saja. Nah, inilah jawaban-jawaban yang mungkin ya, karena teologi ini dibahas selama 2000 tahun tampaknya juga tidak selesai-selesai gitu ya. Ini problem-problem yang sangat jelas yang ditunjukkan oleh Ahmad Deedat kepada khalayak umum, baik dari tradisi Islam maupun tradisi dari Kristen dan lain sebagainya, dan itu membuat banyak masyarakat Kristen akhirnya terperangah, dan banyak juga yang akhirnya membuat mereka itu masuk ke dalam Islam itu ya. Apa yang kemudian menjadi sangat luar biasa adalah bahwa Ahmad Deedat ini menarik perhatian banyak sekali pemuda-pemuda Islam untuk melakukan satu studi tentang komparasi agama. Jadi ini memang satu hal yang sangat penting pemirsa sekalian yang perlu saya sampaikan, bahwa salah satu hal dan tugas yang penting bagi kita untuk memajukan Islam adalah mengetahui ajaran, sejarah, dan realitas keumatan agama lain. Ya, karena disitulah tantangannya yang real. Jadi kalau kita hanya beragama Islam itu sendiri dan mengkaji Islam itu saja, tidak melakukan satu studi komparatif terhadap ajaran-ajaran yang lain, tidak melakukan studi komparatif terhadap sejarah dari agama itu, dan tidak tahu tentang situasi kontemporer dari agama-agama yang lain, itu ibaratnya ya kita baru satu langkah yang sangat sederhana ya, kita belum
bisa melakukan apa yang disebut dengan ofensi pemikiran. Dan ini yang dimulai dengan Ahmad Deedat ini luar biasa, sehingga seorang dokter itu dari India juga, Zakir Naik, itu perlu berangkat ke Afrika atau apa begitu, dan dia kemudian menjadi sopirnya sekedar untuk menyerap ilmu pengetahuan tentang studi agama-agama yang dimiliki oleh Ahmad Deedat itu. Ya, betapa memang otaknya ya, karena SD saja tidak lulus ini, pemirsa sekalian. SD saja tidak lulus karena uangnya tidak ada untuk sekolah. Tetapi kecerdasan itu tidak tergantung pada sekolah itu sendiri. Selama orang itu memiliki integritas intelektual, kemudian mau belajar dengan baik dan konsisten di dalam belajar itu, ya, maka biasanya karunia kecerdasan itu akan diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, dan inilah yang didapat oleh Ahmad Deedat itu, dan itu membuat kita umat Islam menjadi memiliki pride yang sangat tinggi. Ya, dan banyak pada akhirnya juga orang-orang Kristen itu menjadi mu'alaf baru. Ini adalah memang satu tonggak dari sejarah Afrika itu sendiri, ya, Afrika Selatan maksud saya, ketika dia memiliki tokoh sebesar Ahmad Deedat itu, sekalipun itu juga kelahiran dari India yang saat itu dijajah oleh Inggris itu. Nah, sangat penting bagi kita sekarang ini, dan saya kira pemirsa semua juga harus mengambil tanggung jawab yang sama, bahwa kita juga harus perlu melakukan studi komparatif tentang agama-agama itu dan menunjukkan kepada mereka, itu loh kitab Anda itu baca. Ya, ada seorang komentator mengatakan begini, salah satu kelemahan orang-orang Kristen adalah mereka tidak mau membaca kitab sucinya sendiri. Ya, itu problemnya. Atau membaca tetapi dipilih-pilih saja. Ya, ini juga terlihat di dalam sosial eksperimen. Jadi orang Kristen ketika dibukakan ayat tentang pedang, tentang perzinahan, tentang apa dengan bahasa yang vulgar, ya, mereka tidak tahu bahwa itu adalah bahasa yang digunakan oleh kitab sucinya. Pemirsa yang ingin tahu, bahasa-bahasa itu sudah banyak bermunculan, disampaikan oleh komentator kita dalam ayat-ayat Bible yang seperti itu banyak saja di googling ya sendiri, itu mudah itu. Dan apa yang diwariskan oleh Ahmad Deedat memang luar biasa hebatnya itu, ya, dengan tingkat pendidikan formal yang seperti itu dan kesederhanaan ekonomi yang dimilikinya dan prestasi besarnya serta kemampuannya dalam mengatasi hampir dalam setiap perdebatan. Kalau pemirsa bisa melihat semua YouTube, ya, yang kita bisa lihat adalah YouTube itu, ketika dia berdebat dengan profesor siapa, kelulusan teologi dari mana, dan lain sebagainya, semua kelambakan. Bahkan penguasaannya terhadap Injil relatif Ahmad Deedat jauh lebih di atas mereka. Artinya tidak gradul-gradul dengan membuka kitab suci, tetapi hafalannya memang luar biasa. Inilah sosok Ahmad Deedat, dan akhirnya memberikan inspirasi kepada Zakir Naik, dan Zakir Naik memiliki banyak sekali murid, ya, dan akhirnya Zakir Naik juga ditakuti di seluruh India, terutama dalam pemerintahan BJP, pimpinan Narendra Modi sekarang itu. Karena apa? Karena membiarkan Zakir Naik tetap di India, kemungkinan memang runtuhnya Hindu itu akan segera terjadi. Muridnya. Demikian tadi ulasan dari Ustadz kita dan guru kita semua, ya, bagaimana beliau mengisahkan tentang sejarah kehidupan Ahmad Hussein Deedat, ya, dan muridnya yakni Syekh Dr. Zakir Naik, ya, yang sangat ditakuti. Beliau ini adalah para hamba-hamba Allah yang ditakuti oleh para misionaris, ya, skala internasional, ya. Jadi bukan lokal lagi, melainkan internasional. Bahkan beliau pun pernah menjadi dijadikan sebuah sayembara, bagaimana barang siapa yang dapat
melenyapkannya, ya gitu ya. Jadi pernah disayembarakan. Dan apa yang mereka sampaikan, beliau-beliau sampaikan ini menjadi sebuah ilmu bagi kita semua, ya, tentang ilmu kristologi, ya, untuk menghalau segala sesuatu yang dibuat oleh musuh-musuh Islam yang akan memurtadkan umat Islam dari agamanya, yakni Islam. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi sebuah ikhtibar bagi kita dan menambah keilmuan bagi kita, dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan kita pun dapat istiqomah di jalan Allah insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.